Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih berikan karunia-Nya kepada kita. Karunia iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur. Karunia kesempatan, karunia kenikmatan yang tiada bisa kita sebutkan satu persatu. Namun insya Allah semua bisa kita jalani dengan baik, semuanya bisa kita lakukan dengan maksimal agar Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita untuk bisa masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga mendapatkan syafaat dari beliau untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi isnatain رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت ما يعمل ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل يا ليتني أوتيت ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi isnatain. Tidak diperbolehkan untuk hasad. Hasad itu apa? Iri, dengki. Enggak senang ngelihat orang dapat nikmat. Enggak senang ngelihat orang dapat kebahagiaan. Illa fi isnatain. Kata Rasul, kecuali dua yang diperbolehkan. Hasad, yang diperbolehkan iri. Apa yang pertama? Rajulun allamahullahu al-Qur'an. Seseorang yang diberikan Al-Quran, fahuwa yatluhu ana al-lail. Seseorang itu diberikan Al-Quran dan membacanya siang malam sepanjang waktu. Tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa cukup. Kata sahabat Nabi, idza tahurat qulubuna ma syabi'na bi tilawatil Qur'an. Kalaulah hati ini suci bersih, maka tidak akan terasa kenyang dengan Al-Qur'an, dengan tilawah Al-Qur'an, dengan mempelajari Al-Qur'an. Hasad yang pertama ini saya pribadi juga iri, Pak. Kalau melihat orang yang seharinya bersama dengan Al-Qur'an, siang malam yang diingat bangun tidur Al-Quran saya mana, halaman berapa kemarin saya baca. Sekarang bangun tidur yang diingat apa Pak? Mana HP saya? Udah dicas belum? Ada juga Ada WA dari siapa ini? Fasami'ahu jarun lahu faqal. Kemudian tetangganya mengetahui, ya laitani utitu misla ma utiya hadza fa'amiltu ma ya'mal.
andaikan aku diberikan rezeki, diberikan karunia seperti seseorang ini, maka aku akan mengerjakannya. Ini tetangganya dengar Pak, bahwa tetangganya mendapatkan kemudahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dimudahkan membacanya, dimudahkan untuk mentadabburi ayat-ayatnya, dimudahkan untuk mengamalkannya. Irilah tetangganya. Nah, iri ini yang diperbolehkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iri yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang diberikan karunia harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhlikuhu fil haq, dan menggunakannya harta tersebut dengan kebaikan yang hakiki, beramal, berinfak, bersedekah, membantu orang, banyak hal lah yang bisa membuat harta kita menolong kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqal rajulun, seseorang tetangganya mendengar kembali, ya laitani utitu ma utiya fulan, andaikan aku diberikan karunia seperti si fulan, mendapatkan rezeki atau mendapatkan harta, fa'amiltu misla ma ya'mal, maka aku akan mengerjakan seperti apa yang dia kerjakannya. Nah, dua iri tersebut yang dikatakan dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW, maka iri yang diperbolehkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mempunyai makna yang sangat mendalam, bahwa tidak selalu hal-hal yang kita kerjakan ini, terutama kita saat ini berinteraksi dengan Al-Quran, semoga interaksi kita dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat-lipat, dan bisa memotivasi teman-teman, bisa memotivasi para tetangga, bisa memotivasi setidaknya anak istri kita di rumah. Karena dalam hadis lain diriwayatkan, barang siapa yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, derajatnya sama dengan Nabi. Perbedaannya di mana Bapak? Perbedaannya hanya satu, si fulan, seseorang itu tidak menerima wahyu. Semoga Allah berikan kita istiqomah dan kekuatan senantiasa selalu berinteraksi dengan Al-Quran, selalu menjadikan Al-Quran pedoman hidup kita, agar menjadi penolong kita dan keluarga kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam kita